Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abtari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya dan kita sekarang akan membahas tentang kesunahan di dalam berpuasa. Kesunahan bagi orang yang berpuasa dan kesunahan di dalam bulan Ramadan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan bahwa pengarang Taqriratus Sadidah melanjutkan tentang kesunahan di dalam berpuasa. Beliau sekiranya menyebutkan sebanyak 17 kesunahan di dalam berpuasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitr atau menyegerakan di dalam berbuka. Menyegerakan di dalam berbuka itu adalah sesuatu yang disunahkan di dalam berpuasa dan bagi orang-orang yang berpuasa. Akan tetapi itu berlaku kapan? Itu berlaku ketika seseorang itu telah yakin akan masuknya waktu maghrib atau akan terbenamnya matahari. Adapun bagi mereka yang masih ragu akan atau perihal terbenamnya matahari atau tentang masuknya waktu maghrib, maka dia tidak disunahkan, bahkan haram baginya untuk berbuka puasa ketika itu karena masih dalam keadaan ragu. Yang kedua yang disunahkan bagi mereka orang-orang berpuasa adalah as-sahur walau bi jur'ati ma'in, yaitu sahur, melakukan sahur atau melaksanakan sahur. Sahur waktunya masuk ketika 1/2 dari malam atau bisa dikatakan setelah jam 12 malam maka telah masuk waktu untuk sahur. Akan tetapi disunahkan lagi dia untuk mengakhirkan sahurnya sekiranya tidak bermudarat. Makna bermudarat di sini tidak mendekati waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq. Kemudian yang ketiga adalah al-fitru ala rutabin witron, yaitu berbuka dengan sesuatu atau makanan-makanan, kue-kue yang sifatnya basah, bukan yang sifatnya kering, sebanyak 3 buah atau 3 butir dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian selanjutnya al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu mendatangkan atau mengucapkan walafalkan doa ketika berbuka puasa, sebagaimana yang kita sering amalkan atau yang sering kita ketahui bahwa doanya seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ditambahkan oleh beberapa ulama, yaitu zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kemudian selanjutnya sesuatu atau hal-hal perkara yang disunahkan di dalam berpuasa dan di dalam bulan Ramadan adalah taftirus shaimin atau memberi makan orang-orang berpuasa. Ini adalah sesuatu yang sangat disunahkan karena tidak bisa dipungkiri ada sebagian dari kalangan umat muslim yang fakir, yang miskin, yang tidak memiliki kebutuhan yang cukup. Oleh karena itu disunahkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak pahalanya dengan selalu memberi makan fakir miskin. Selanjutnya al-iktisalu minal janabah qabla al-fajri, yaitu mandi sebelum masuk waktu subuh. Mandi yang dimaksud di sini adalah mandi junub atau mandi besar bagi mereka yang sudah bersuami istri dan melakukan hubungan suami istri ketika malamnya, dan bagi mereka yang mimpi basah atau mimpi enak ketika malamnya maka disunahkan bukan diwajibkan
ketika masuk waktu subuh, sebelum masuk waktu subuh hendaknya mereka mandi terlebih dahulu, yaitu mandi junub. Selanjutnya, yang kedelapan, al-iktisalu kulla lailatin min layali Ramadan, yaitu mandi di setiap malam dari bulan Ramadan. Jadi mandi di setiap malam-malam bulan Ramadan ini adalah sesuatu yang disunahkan. Gunanya apa? Gunanya untuk menjadikan kita selalu rajin, menjadikan kita untuk selalu semangat dalam beribadah, apalagi di bulan Ramadan. Seluruh amal ibadah dilipat gandakan di bulan ini. Maka mandi adalah sesuatu yang disunahkan karena dia adalah sesuatu wasilah atau perantara untuk memberikan semangat kepada kita melaksanakan puasa atau melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan ada sebuah faidah mengatakan al-wasail ya'khudhu hukmal maqasid. Perantara mengambil hukum maqasid, mengambil hukum tujuan. Maka ketika tujuannya bagus, maka ketika tujuannya wajib, ketika tujuannya sunnah, maka perantara juga mengikuti tujuannya, sunnah atau wajib atau boleh dan lain sebagainya. Lanjut, yaitu al-muhafadhah ala salati tarawih min awal lailatin ila akhir lailatin, yaitu menjaga sholat tarawihnya dari hari pertama dari bulan Ramadan hingga hari terakhir dari bulan Ramadan. Selanjutnya, ta'aqqudul muhafadhah ala sholatil witr, yaitu selalu mengerjakan dan menunaikan sholat witir di bulan ini. Sholat witir di bulan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Jika sholat di bulan yang lainnya tidak disunahkan jamaah, tapi di bulan ini sangat disunahkan untuk berjamaah. Dan di bulan ini disunahkan untuk memperbesar suara ketika sholat witir. Padahal di bulan-bulan yang lainnya ini adalah hal-hal yang tidak disunahkan. Kemudian selanjutnya, al-iktaru min tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadabburi Al-Quran. Ini adalah juga sesuatu yang disunahkan. Kemudian al-iktaru minas sunan, memperbanyak mengerjakan hal-hal yang disunahkan seperti sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Ini adalah semua hal-hal yang disunahkan di bulan ini. Kemudian memperbanyak amal soleh, di sini juga adalah sesuatu yang disunahkan di dalam bulan Ramadan, baik itu sedekah, silaturahim dan lain sebagainya. Kemudian ketika memasuki bulan Ramadan, apalagi di akhir dari bulan Ramadan, yaitu 10 akhir bulan Ramadan, hendaknya lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih rajin lagi di dalam beribadah. Ini juga adalah sesuatu yang disunahkan di dalam bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya adalah taharril iftar ala halalin, yaitu mencari atau berbuka dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat disunahkan. Bahkan apabila kita berbuka dengan hal-hal yang diharamkan, itu menjadi haram. Kemudian at-tausiyah alal iyal, yaitu lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan Ramadan, terutama kepada anak-anak kita, sanak keluarga kita dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tarkul lagwi wal musyatamah, yaitu meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan berupa berbicara dengan perbincangan yang tidak ada artinya, perbincangan yang tidak ada maknanya, yang omong kosong, maka ini hendaknya ditinggalkan. Dan juga hendaknya meninggalkan musyatamah, yaitu saling memaki, saling mencemooh, saling menghina. Ini adalah hal-hal yang harus ditinggalkan di bulan Ramadan, dan meninggalkan hal-hal itu adalah dan merupakan sesuatu yang disunahkan di bulan Ramadan dan bagi orang-orang yang berpuasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.